Pagi Mas. Pagi Bu. Iya, apakah kamu yang namanya Mas Anas? Benar Bu, saya Anas. Oh iya. Gimana? Duduknya udah naik belum? Sudah Bu, sudah enak Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Mas Anas kesibukannya apa sekarang? Saya sekarang sedang kuliah dan terkadang ikut organisasi. Biasanya juga sambil kerja Bu. Wah, ternyata kamu lumayan sibuk ya? Iya Bu, biasanya sampai saya pusing itu Bu. Waduh. Jadi apakah ada maksud tertentu Mas Anas menemui Ibu? Iya Bu, begini Bu, saya ingin menceritakan sesuatu hal yang ingin saya ceritakan kepada Ibu tentang kebingungan yang saya alami. Oke, baiklah. Jadi Mas Anas ini mau konseling ya? Iya Bu. Oke, sebelum memasuki sesi konseling, alangkah lebih baiknya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Kalau boleh Ibu tahu, apakah Mas Anas pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Sudah pernah Bu. Jadi pada dasarnya konseling ini merupakan proses bantuan yang dilakukan oleh profesional atau konselor, itu Ibu, kepada seorang konseli, itu Mas Anas. Tujuannya untuk memfasilitasi perkembangan siswa, tentunya dengan menggunakan asas-asas bimbingan dan konseling seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sebelumnya nih, pada proses konseling ini kita dibatasi oleh waktu. Kira-kira nih, kedepannya kita bakal menggunakan waktu selama kurang lebih 30 menit. Nah, jikalau dalam proses konseling ini dirasa nanti masalah Mas Anas itu belum terselesaikan, nanti Mas Anas bisa datang mendatangi Ibu untuk melanjutkan sesi konseling pada pertemuan selanjutnya. Begitu. Apakah Mas Anas paham? Paham Bu. Baik, saya rasa 30 menit juga sudah cukup. Oke. Coba sekarang Mas Anas ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi permasalahan dan yang membuat Mas Anas merasa bingung. Gini Bu, saya sekarang berada di bangku kuliah dan saya merasa terbebani akan tugas yang diberikan oleh dosen, yang mana pada makul yang saya ambil ada 12 makul. Terkadang juga saya ikut organisasi dan di situ ada tugas juga. Di situ saya merasa terbebani karena pengumpulannya biasanya secara bersamaan. Terkadang saya merasa gugup, padahal saya sudah relaksasi, menonton YouTube atau kadang bermain game, tapi masih saja belum berhasil. Saya mengerti apa yang kamu rasakan. Pasti merasa sangat tertekan, bingung, bahkan sampai stres ya. Betul sekali Bu. Kalau dikira-kira nih, tingkat stresnya itu antara dari skala 1 sampai 10 masuk yang mana? Dulu mungkin pas awal-awal kuliah masih tingkat 3 lah Bu. Tapi kalau sekarang mungkin tingkat 9, 10-an itu kadang sudah mentok gitu Bu. Jadi saya pusing sekali Bu. Baiklah Mas Anas, jadi tujuan konseling ini adalah untuk memfasilitasi Mas Anas untuk menyelesaikan masalah yang dialami Mas Anas. Nah, sebelumnya Mas Anas ingin menyelesaikan masalah ini atau hanya ingin menghindari dari masalah ini? Ya, saya harap ingin segera diselesaikan Bu, agar saya tidak terlalu berlarut-larut dalam stres yang saya rasa saat ini. Wah, sepertinya Mas Anas sangat bersemangat sekali ya. Iya Bu, semangat Bu. Oke, jadi Ibu memiliki suatu teknik yang akan kita gunakan bersama untuk menyelesaikan masalah Mas Anas. Teknik ini bernama teknik stress inoculation. Teknik ini dapat membantu mengenali persepsi yang memprovokasi timbulnya stres dan juga mengelola stres Mas Anas. Nah, langkah pertama ini kita akan mencoba mengenali apa sih penyebab dari stres Mas Anas, dan selanjutnya kita akan mencoba mencari cara untuk menyelesaikan persoalan ini. Sepertinya bagus Bu, saya ingin mencobanya. Oke. Baiklah Mas Anas. Pada mulanya, stres ini disebabkan karena adanya kondisi ketegangan yang dapat mempengaruhi pikiran, emosi, bahkan kondisi seseorang, yang disebabkan karena adanya stresor atau sumber stres. Nah, dalam hal ini, stres Mas Anas itu mungkin disebabkan karena tugas yang sangat banyak.
Iya Bu, benar sekali Bu. Oke, yang akhirnya dapat menyebabkan Mas Anas merasa terancam, terus emosi berlebihan kayak marah, gelisah, cemas, bahkan sampai kepalanya cenut-cenut. Iya Bu, itu yang saya rasakan saat ini. Jadi Mas Anas itu perlu menyesuaikan diri agar dapat mengontrol stresnya, yakni dengan menggunakan strategi coping. Kita akan belajar cara menyelesaikan masalahnya dengan berfokus pada sumber stresnya. Iya Bu, saya ingin merasa tenang dan ingin cepat menyelesaikan tugas-tugas yang saya miliki saat ini. Baiklah, karena Mas Anas ingin merasa tenang, alangkah lebih baiknya kita akan melakukan relaksasi terlebih dahulu ya. Apakah Mas Anas bersedia? Iya Bu, bersedia. Baiklah, sekarang Mas Anas coba duduk dengan posisi yang paling nyaman. Sudah, sekarang lemaskan otot-ototnya, rilekskan dari kepala sampai ujung kaki. Sekarang coba tutup mata Mas Anas. Coba tenang, buang pikiran yang mengganggu Mas Anas. Sekarang Mas Anas ambil nafas melalui hidung perlahan-lahan. Tahan sebentar, buang melalui mulut. Kita ulangi sekali lagi. Ambil nafas perlahan-lahan, tahan, buang melalui mulut. Sekali lagi, ambil nafas perlahan-lahan melalui hidung, tahan, dan buang melalui mulut. Rilekskan dada sekali lagi. Buka matanya. Kalau boleh ibu tahu nih, apa yang Mas Anas pikirkan sekarang? Saya sekarang pusing Bu, mau mengerjakan tugas yang dari mana dulu. Sementara tugas ada 2 yang dari organisasi, yang dari kampus. Saya bingung mau mengerjakan yang mana dulu. Gimana terkadang membuat saya jengkel, cemas. Itu saya pusing. Yang mana tugasnya itu terkadang dikumpulkan bersamaan sama yang organisasi tadi. Baiklah, jadi kita ketahui bahwa sumber stresnya Mas Anas ini disebabkan karena tugas yang menumpuk dan kegiatan organisasi kan? Iya Bu. Nah, tetapi kita tahu bahwa pemicu atau sumbernya ini tidak bisa dihindari. Masa iya gara-gara Mas Anas stres terus dosen tidak jadi memberikan tugas atau organisasi tidak jalan? Kan tidak mungkin ya? Iya Bu, benar juga sih. Nah, jadi situasi seperti mendapatkan tugas itu ada. Kita tidak bisa menghindarinya. Yang menjadi masalah itu terkadang persepsi kita atau cara pandang kita terhadap situasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencoba meminimalkan masalah penyebab stres ini dengan memfokuskan pada penyebabnya sendiri, yaitu tugas Mas Anas. Ya, fokus pada penyelesaian tugasnya saja Bu. Ya, fokus kita kepada apa yang bisa dirubah dan apa yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu tugas yang mendatangi Mas Anas, karena itu pasti datang dan tidak bisa dirubah. Nah, yang bisa kita rubah itu yaitu persepsi kita terhadap tugas itu. Selanjutnya itu karena Mas Anas ingin segera menyelesaikan masalahnya ini, jadi kita akan menggunakan cara manajemen waktu. Di sini kita akan mengelola bagaimana cara mengelola waktu dengan baik, memanajemen waktu dengan baik antara tugas dan organisasi agar dapat berjalan dengan lancar dan tidak membuat stres, begitu ya. Nah, sekarang Ibu memiliki kertas dan pulpen. Kira-kira apa yang bisa Mas Anas lakukan dengan ini? Sepertinya saya sudah agak paham Bu. Saya sepertinya ingin membuat jadwal kegiatan terlebih dahulu dan membuat jadwal tugas yang harus saya prioritaskan. Selain itu juga saya akan agak sedikit refreshing lah agar saya biar agak tenang dalam hidup saya. Wow, luar biasa sekali. Jadi apakah Mas Anas ingin mempraktikannya secara langsung? Tentu Bu, nanti saya akan praktekkan dengan cara meluangkan waktu dan menempatkan manajemen waktu dengan baik.
dengan membuat jadwal terlebih dahulu. Oke, bagus sekali. Jadi, jika Mas Anas nanti merasa kesulitan untuk membuat perencanaan dan jadwalnya, Mas Anas dapat menemui Ibu kembali ya. Baiklah Bu, tapi mungkin saya juga perlu menggunakan teknik relaksasi karena tadi saya di situ agak merasa tenang. Tentu, bahkan kamu bisa menuliskan setiap situasi yang kamu alami dan menuliskan teknik coping yang kamu gunakan untuk menyelesaikan masalahnya. Ya Bu, insya Allah bisa Bu. Oke, sepertinya cukup ya sesi konseling pada hari ini. Kalau boleh Ibu tahu bagaimana perasaan Mas Anas hari ini? Ya Alhamdulillah Bu, sekarang saya merasa agak lebih tenang dan saya ada pandangan untuk jalan keluar dalam menghadapi tugas dan menyelesaikan untuk kedepannya nanti. Wah, itu peningkatan yang luar biasa sekali ya. Baiklah, mungkin cukup ya untuk hari ini. Minggu depan Mas Anas bisa menyerahkan kertas ini yang berisi jadwal, terus teknik yang digunakan dan situasi yang dihadapi untuk dikembalikan lagi kepada Ibu atau untuk melanjutkan sesi konseling yang lebih lanjut, begitu ya? Ya Bu, baik Bu, kalau begitu saya terima kasih Bu. Mohon permisi ya Bu. Oke. Assalamualaikum. Salam. Tara Makasi Suda Maynatin.